Recording in progress. Baik, sudah ada 23 orang. Kita mulai ya. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sekalian ini kita pertemuan yang kedua Zoom ya. Pada pertemuan awal kemarin kita di e-learning ya, perkenalan, survei awal, kemudian membaca silabus di e-learning. Untuk hari ini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan. Yang pertama adalah penjelasan tentang topik-topik ya, topik-topik 1 sampai dengan 10. Dan sebetulnya itu secara keseluruhan ada 15 ya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan mengenai tugas-tugas baik itu kelompok ataupun individu. Nah, untuk Zoom kali ini saya kira tidak lebih dari 15 menit, jadi yang poin-poin saja saya sampaikan. Baik, saya langsung share screen ya. Mungkin sudah dilihat semua sebelumnya di e-learning ya, yaitu di pendahuluan ya. Di pendahuluan ini sudah dibaca silabusnya, diklik aja nanti ya, atau mungkin kemarin sudah dibaca ya. Untuk yang pertama saya akan menyampaikan tentang daftar kelompok ya. Di sini kelihatan ya share screen-nya ya. Kelihatan, Pak. Ya, jadi sebagai contoh ini ada kelompok 1 itu ada Feni, ada Huda, ada Andi Ahmad ya. Kelompok 1 ini berbicara mengenai gerakan modernisasi atau pembaruan dunia Islam. Kemudian ada kelompok 2, dakwah Islam di Indonesia, ini ada Erik, Yerisa, Sonia, Safa, dan seterusnya bisa dilihat nanti di daftar kelompok di pendahuluan yang kemarin saya ambil dari, yang tadi saya ambil dari grup WA.
yang merasa belum tercantum namanya nanti supaya disampaikan, supaya saya masukkan di e-learning ya. Untuk penjelasan-penjelasan kelompok ini bisa kita geser itu kalau di e-learning itu ya, itu di topik-topik ya. Sebagai contohnya di sini gerakan baru dunia Islam. Apa yang mau diterangkan di sini nanti dimulai dari kemunduran dunia Islam ya. Itu terjadi setelah jatuhnya Baghdad ya atau Abbasiyah itu, kemudian ada perpecahan ya di dunia Islam sendiri di Arabia yang kemudian berimplikasi pada penjajahan dunia Barat atas dunia Islam, baik itu di Afrika ataupun di Asia, termasuk Asia Tenggara dan juga di Arabia. Lalu setelah itu ada tokoh-tokoh yang berusaha untuk mempelopori kebangkitan dunia Islam. Itu terjadi di Mesir seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Buhani, dan yang lain-lain. Lalu mereka punya konsep ya di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang militer, supaya umat Islam itu bangkit. Nah itu nanti yang akan diterangkan oleh kelompok 1 ya. Referensinya bisa dilihat di bawah itu ya, baik itu dari buku, jurnal ataupun dari tulisan-tulisan di internet yang lain ya. Yang kedua, topik dakwah Islam di Indonesia. Nanti ini akan dimulai dengan teori masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori, ya, misalnya teori Gujarat, teori Arab dan sebagainya. Nanti tidak terlalu detail ya, yang penting itu ada proses masuknya Islam di Indonesia itu kapan, di mana bisa diceritakan ya. Lalu perkembangan umat Islam dari masa ke masa ya, dan pemikirannya ya itu bisa dimulai daripada masa penjajahan ya sampai dengan masa sekarang, kemerdekaan dan juga sampai dengan sekarang atau masa Orde Reformasi. Itu kelompok 2 nanti berbicara tentang itu. Referensinya bisa dilihat di bawah ya. Kemudian yang ketiga nanti kelompok 3 ya bicara tentang sejarah Muhammadiyah, nanti diawali dengan konteks historis ya. Yang dimaksud di sini adalah di Indonesia situasinya seperti apa waktu itu ya. Yang kemudian diteruskan dengan profil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, bagaimana dia itu kok bisa kemudian mendirikan Muhammadiyah ya. Cita-citanya seperti apa, lalu pelaksanaannya bagaimana, hambatan-hambatannya seperti apa. Lalu perkembangan ya, perkembangan fase-fasenya itu ya, kelompok 3. Kelompok berikutnya adalah MKCH atau kalau kepanjangannya adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini sebetulnya itu gandeng ya, gandeng dengan kepribadian Muhammadiyah. Jadi ini nanti dalam satu kelompok itu bicara tentang MKCH dan juga berbicara tentang kepribadian Muhammadiyah. Ya, diambil poin-poinnya ya, kemudian nanti dituangkan dalam tulisan di PPT itu ya, semuanya nanti kurang lebih antara 8 sampai 12 slide begitu ya, jangan terlalu banyak nanti habis waktunya ya. Dan tulisannya fontnya kira-kira ya 20 ya minimal supaya tidak terlalu kecil ya. Yang berikutnya adalah ADART Muhammadiyah. Nanti berbicara tentang ini mukadimah ya. Jadi yang penting itu mukadimah itu prinsip-prinsipnya seperti apa, karena di sana mengandung komponen-komponen dasar yang melandasi Muhammadiyah itu sendiri. Jadi tidak menerangkan ditulis pasal 1, pasal 2, pasal 3 tidak perlu seperti itu ya. Mukadimahnya kemudian konsep tentang keanggotaan dan konsep tentang kepemimpinan. Itu aja yang diambil intisarinya ya. Referensinya bisa dibaca di bawah ya. Lalu setelah UTS nanti agendanya adalah membahas tentang gerakan keagamaan atau dalam istilahnya di sini adalah istilah tajrid ya dan tajdid. Ini 2 istilah nanti tolong dicari ya. Itu berkaitan dengan pemurnian tajrid ya, kalau tajdid pembaharuan. Nah, itu ini keagamaan, ini keduniawian. Nah, seperti apa? Masing-masing pengertiannya contohnya seperti apa ya. Kemudian kelompok berikutnya bicara tentang Muhammadiyah dan gerakan sosial. Ini nanti membicarakan mengenai bagaimana konsep Muhammadiyah tentang
sosial. Ya, misalnya kita ambil dari surat Al-Maun itu, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah implementasi gerakannya seperti apa, ya. Ada rumah sakit, ada mungkin gerakan-gerakan sosial yang lain, dan sekarang kira-kira masalah yang dihadapi itu apa, ya. Kemudian berikutnya adalah Muhammadiyah dan gerakan pendidikan. Nah, seperti kita ketahui kan memang sudah sejak dulu ya di bidang pendidikan, dan ini kalau kita hitung jumlahnya sangat banyak, tapi kita nanti akan melihat konsep Muhammadiyah sendiri tentang pendidikan itu seperti apa. Nanti dicari ya, dicari tokoh-tokoh yang menulis tentang gagasan pendidikan di Muhammadiyah. Dan tidak lupa juga pengembangan pendidikan. Ya, pengembangan pendidikan itu seperti apa sampai dengan sekarang ini. Yang berikutnya adalah pemberdayaan perempuan. Nah, ini nanti membahas mengenai bagaimana konsep Muhammadiyah tentang pemberdayaan perempuan. Di samping di Muhammadiyah sendiri ada gerakan yang disebut dengan Aisyah. Itu juga ada apa namanya itu program-program sekarang ini seperti apa ya, jangkauannya atau tahapannya ya. Dan tentu saja ini dalam konteks Indonesia ya tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam konsep atau dalam konteks pemberdayaan perempuan. Kemudian yang terakhir adalah Muhammadiyah dan gerakan ekonomi. Nanti membicarakan bagaimana konsep Muhammadiyah tentang ekonomi, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah implementasi, prakteknya seperti apa. Karena baik itu di cabang, di ranting, ataupun di daerah, dan juga di perguruan tinggi banyak usaha-usaha ekonomi. Ya, ini yang tugas-tugas kelompok. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan tentang tugas kelompok. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan ke tugas individu. Ada yang mau ditanyakan untuk tugas kelompok? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah jelas ya. Jadi untuk tugas kelompok nanti filenya itu dikirim di apa namanya, folder tugas kelompok di pendahuluan itu paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan. Jadi misalnya kalau Kamis depan itu kelompok 1 presentasi, berarti nanti Rebo sudah dikirim gitu ya, paling lambat. Baik, sekarang saya ini untuk tugas individu ya. Tugas individu membuat apa? Video ya. Nah, video itu nanti Anda cerita ya. Silakan nanti dari topik 1 sampai 15 itu dipilih ya, bebas. Tidak harus sesuai dengan kelompoknya, bebas. Jadi misalnya kalau dari kelompok 1 boleh memilih topik 3 atau 4 atau yang lain. Nah, nanti kemudian kalau sudah dibaca-baca ya topiknya itu, Anda menerangkan, direkam video ya, tapi Anda bukan baca, Anda menerangkan seperti saya bicara begini ini ya. Durasi 2 sampai 4 menit. Ya, kemudian kalau sudah merasa itu sudah bagus ya, nanti ditaruh di situ di tugas individu ya, cukup linknya saja. Nanti Anda upload di YouTube atau Google Drive masing-masing. Jadi contohnya begini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia dari kelas 3B1 Manajemen, mau menceritakan tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah atau mau menceritakan tentang Muhammadiyah dan gerakan ekonomi. Ya, bla 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 bla. Ya, sudah selesai. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup durasi antara 2 sampai 4 menit. Tugas individu ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Sudah jelas ya. Nah, jadi kapan diserahkan ini? Sebelum UAS, jadi kira-kira 2 minggu sebelum UAS. Kalau misalnya UAS-nya itu akhir Desember, berarti pertengahan Desember, kira-kira seperti itu. Baik, sudah 15 menit ya.
Sebelum saya akhiri mungkin bisa saya screenshot kalau yang belum ngantuk ya, yang masih pakai baju boleh dibuka apa namanya, ditampakkan wajahnya, akan saya screenshot, saya hitung ya, 1, 2, 3 begitu ya, supaya nampak ya wajahnya. Dirapikan dulu, disisiri Mas Gilang ya, sudah ganteng itu ya. Saya hitung, Mbak Foni, Mbak Foni ini, saya hitung ya. Mbak Rizky belum, ya. Sudah oke, siap ya. Mbak Maisa Edwi apa Edwin? Ya. Saya hitung ya. Ini ada 2 halaman kelihatannya. Saya hitung 1, 2, Orien mau memperlihatkan? Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Baik, saya masukkan ke ini dulu ya, grup supaya nanti bisa dilihat. Di samping ini juga saya record ya. Untuk halaman yang kedua. Nah, saya hitung lagi. 1, ya ini Maulana kok gerak-gerak ya. Barudin, Erik gelap ya. Safira tidak kelihatan. Saya hitung 1, 2, 3 ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya. Pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan tetap sehat. Jangan lupa nanti apa namanya, Kamis depan kelompok 1 presentasi. Presentasinya cukup 15 menit di Zoom. Setelah itu nanti tanya jawabnya di e-learning. Jadi tanya jawabnya bukan di Zoom ya. Tanya jawabnya di e-learning ya. Supaya nanti apa lebih apa namanya, banyak yang dibaca-baca dulu, jadi tidak langsung ya. Nanti kalau di Zoom mungkin ada masih menunggu, masih mencari jawaban dan sebagainya, itu agak lama. Jadi presentasi di Zoom cukup 15 menit, setelah itu tanya jawab di forum di e-learning masing-masing bab. Terima kasih ya. Cukup sekian ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Silakan tidur lagi.